pada episode kali ini kita akan membahas salah satu teori yang sudah terkenal ya di dunia psikologi dan dunia konseling. Salah satunya yaitu teori humanistik dari Carl Rogers. Tapi di sini kita pengen membahas yang nggak terlalu berat, ya. Jadi pengen coba mengkaitkan teori ini dengan kehidupan sehari-hari. Dan saya di sini tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silmi Nurul Jauza. Saya di sini sebagai host dan saya ditemani oleh kakak-kakak di sini. Boleh diperkenalkan, Kak? Halo, nama saya Ilsa Manabiko. Saya Rafael Atamsyah. Saya Sulaiman Nusantara. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan aja ya, Kak. Teman-teman yang nonton mungkin belum tahu nih apa teori humanistik dan bisa nggak sih dijelaskan secara sederhana aja? Kalau secara sederhana, proses itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan memiliki potensi versi terbaik di mereka. Jadi fokusnya bukan pada masalah atau kekurangan seseorang, tapi bagaimana seseorang bisa berkembang. Sampai itu ya potensi terbaiknya. Ya, lalu juga percaya bahwa manusia itu bisa mengarahkan dirinya sendiri, gitu Kak. Oke, berarti yang aku tangkap dari penjelasan kakak-kakak tadi itu berarti manusia itu mampu mengambil keputusannya sendiri gitu ya. Ya, dia mampu mencapai potensi terbaik. Ya, proses itu percaya bahwa manusia itu pribadi yang aktif dan bukan hanya mengikuti keadaan. Oke, berarti mungkin kalau kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa misalnya ya, dia memilih untuk berorganisasi, dia memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu juga salah satu proses manusia mencoba mengembangkan dirinya ya. Betul, kita harus mencoba menjadi diri kita sendiri, lalu mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, salah satu konsep yang ada di teori humanistik dari Carl Rogers ini itu ada salah satunya satu konsep ya, Kak. Ya. Mungkin bisa apa sih satu konsep itu? Itu tuh kayak seperti konsep diri Kak. Konsep diri itu bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Misalnya ada mahasiswa yang berpikir saya mudah bergaul, dan ada juga yang berpikir saya malu dan tidak bisa bicara. Pandangan-pandangan itu membentuk konsep diri seseorang. Oke, berarti konsep diri bisa mempengaruhi perilaku kita ya? Ya, seseorang kalau merasa dirinya mampu, dia akan mencoba hal yang baru. Ya, juga lagi sebaliknya Kak, kalau seorang tersebut merasa dirinya tuh masih ragu-ragu, ya dia tidak akan berani untuk mencobanya. Oke. Aku jadi ingat nih, kalau di lingkungan mahasiswa ya seperti kita ini, banyak sekali sebenarnya mahasiswa itu yang pintar, tapi dia nggak cukup berani untuk menunjukkan potensinya. Mungkin dari teori ini gimana sih caranya? Itu tuh bisa dengan cara kita tuh harus membuka diri Kak. Kita harus contoh kecilnya itu kita harus berani untuk membuka diri, seperti kayak mulai berbicara atau bertanya kepada teman sekelas kita gitu Kak. Ya, salah satunya dari teori ini menekankan bahwa kita harus menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Oke, selain konsep diri, setahu juga justru ada lagi ada konsep ya. Yang pertama itu kalau nggak salah real self dan ideal self. Aku tuh masih nggak terlalu paham mengenai itu. Mungkin secara sederhananya ya, biar kita sama-sama paham dan mungkin penonton juga lebih paham gitu. Self itu di kita yang saat ini dan ideal self itu di kita yang kita inginkan. Nah, misalnya tuh kayak pada saat ini banyak tuh yang masih menunda tugas-tugasnya, itu termasuk contoh dari lansia sendiri. Sedangkan kalau biasa, mungkin kita menjadi mahasiswa yang disiplin dan rajin. Oke, berarti setiap orang memang punya gap ya atau jarak sendiri antara dirinya yang sebenarnya dengan
dan gagal terus menerus. Karena kalau ijazah saya terlalu tinggi atau tidak realistis, seseorang bisa kecewa pada dirinya sendiri. Iya. Berarti selain kita menerima kekurangan diri kita sendiri, tapi di situ juga sembari kita mengembangkan potensi yang ada di diri kita gitu ya. Oke. Selanjutnya nih ada istilah yang cukup terkenal di dalam teori humanistik ini dari Karl Marx, yaitu unconditional positive freedom. Yang mana aku pengen tahu sesederhananya apa sih? Sebenarnya adalah menerima seseorang apa saja. Nah, artinya tuh kayak dia tetap menghargai seseorang tersebut walaupun seseorang tersebut tuh masih banyak kekurangan seperti itu. Misalnya seorang mahasiswa mengatakan dirinya saya, namun orang tuanya tetap menyayanginya dan memberikan solusi. Bukan langsung mengatakan kamu butuh menyelesaikan. Atau semisal seperti dalam pertemanan, terus kayak teman kita melakukan kesalahan, kita harus tetap menghargainya walaupun tindakannya itu salah, tapi dengan cara tidak mendukungnya, tapi tetap dihargai gitu. Oke. Berarti kita apa ya lebih ke menyadarkan kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya itu tetap menghargai apa adanya dan mereka perlakuan seperti apa, tapi kita tidak tahu salah, kita bisa ibaratnya kita yang ngasih tahu gitu ya, tapi kita tetap menerima. Nah, karena kita mahasiswa BKI, gimana menerapkan teori humanistik Karl Marx ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya seperti dalam konseling, nah konselor itu harus menciptakan suasana yang nyaman dan agar sebagai konselor itu merasa nyaman dan mau untuk bercerita. Konselor juga tidak langsung menghakimi atau menuduh konselingnya. Dengan begitu, konselor lebih bisa terbuka dan menerima dirinya sendiri. Oke. Jadi artinya tugas konselor tidak memberikan solusi, melainkan mengarahkan mereka yang akan mengambil keputusannya. Tapi tidak selalu, biasanya konselor itu hanya membantu konseli agar menemukan solusinya sendiri. Berarti memang mereka tugasnya adalah mengarahkan yang mengambil keputusan adalah konselnya. Karena cuma percaya bahwa setiap individu ini memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah. Oke, sebelum kita masuk ke part terakhir dari podcast ini, mungkin bisa disimpulkan ya, aku pengen disimpulkan dari pembahasan kita tuh tadi apa aja sih? Ya, teori humanistik Karl Marx mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki potensinya untuk berkembang. Kita juga belajar tentang prinsip, idealisme, dan pentingnya menjadi diri sendiri. Nah, selain itu juga dukungan dan penerimaan tuh sangat perlu karena membuat seseorang tuh merasa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, dari jawaban kakak tadi mungkin bisa saya simpulkan juga bahwa kita nantinya sebagai calon guru BK atau konselor harus mampu ya mendengarkan, terus memahami dan menghargai tanpa menghakimi mereka. Dan salah satu dari teori humanistik ini adalah bagaimana kita akhirnya bisa belajar untuk mengkonsep diri kita, berpikir kalau diri kita itu seperti apa, terus akhirnya bisa mengembangkan, menerima kekurangan dan kelebihan, kemudian mengembangkan potensi yang kita miliki gitu. Oke, tidak terasa, rupanya kita udah berada di penghujung akhir ya. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, mungkin sampai situ aja pembahasan kita pada episode kali ini. Dan tungguin episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.